pulih lebih dari yang sebelumnya gitu. Itu dua hal ini bisa ditangani. Tapi kalau kondisinya lain, misalnya ada orang yang sudah sampai menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain, ya misalnya pada pelaku KDRT itu, atau pada kondisi kejiwaan, misalnya ngomongnya kok udah melantur gitu ya, terus udah senyum-senyum sendiri melihat sesuatu yang berbeda, misalnya terjadi pada keluarga Anda, itu tidak bisa di PFA. Jadi ketika misalnya suami mulai marah dan mulai melempar, itu tidak bisa di PFA gitu. Tapi kalau misalnya ternyata misalnya ada ibu-ibu yang masih dengan suami dan siapa tahu suaminya menjadi lebih baik tapi dia masih ada rasa cemas gitu ya. Nah mungkin kalau cemasnya masih kayak deg-degan atau kok dia gemetar gitu ya, mungkin dia berusaha menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan lagi misalnya, maka masih bisa di PFA. Tapi kalau sudah sampai marah, maka perlu bantuan orang lain, tanya tetangga, tanya mungkin ke sini atau kemana pun gitu ya. Jadi jangan semuanya mau kita PFA, ada yang tidak bisa gitu. Jadi kita harus tahu batasnya gitu ya. Kalau tidak sampai mengganggu orang lain masih bisa, tapi kalau sudah sangat mengganggu, nggak apa-apa kalau kita tidak bisa mengatasi. Memang kita butuh pertolongan. Dan saya pikir ibu-ibu sudah diajari mungkin ya sama ibu-ibu dan bapak di sini untuk apa yang harus dilakukan begitu. Jadi ada batasnya. Nah, ya ini saya percepat saja. Intinya itu Anda tidak harus bercerita, tapi ini untuk membantu kita tenang dulu sebelum kita lanjut ke aktivitas kita berikutnya. Dan kita tidak harus bertanya. Misalnya Anda mau bantu teman-teman sama di sini, ini ibu saling kontak nggak sih? WhatsApp-WhatsAppan? Oh enggak, tak pikir terus karena sering ketemu terus mau kontak, tapi boleh loh untuk saling kontak gitu sama lain gitu. Nah, Anda tidak harus selalu menceritakan isinya atau memaksakan orang lain untuk bercerita ketika mengalami ini gitu. Karena itu pasti sangat kompleks gitu ya. Jadi ketika Anda mengalami hal yang berat itu boleh cerita, tapi itu bukan langkah pertama gitu. Yang penting tenang dulu gitu. Jadi kalaupun nggak tahu ceritanya apa, nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang penting adalah nyaman dan memenuhi kebutuhan dasar. Dan ini bukan hal yang hanya bisa dilakukan ahli, ini hal yang bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi ibu-ibu sekalian bisa, dan syukur-syukur kalau ke anaknya juga ngajarin J, karena ketika ibu adalah korban KDRT, saya pikir sedikit banyak anak-anak itu ya merasakan. Soalnya anak kan tahu ya ikatan batin ibu dan anak itu kan kuat, sangat kuat. Jadi meskipun ibu berusaha menutupi, memperlihatkan kalau kuat, pasti seorang anak bisa merasakan. Jadi mungkin kalau ibu sudah berhasil melakukan ke diri sendiri, boleh mengajari anaknya, oke, tarik nafas seperti itu. Jadi suatu saat mereka juga tahu caranya untuk menangani dirinya sendiri. Nah, tapi begini, saya akan mengajarkan beberapa teknik nanti, dan mungkin pada satu ibu akan berhasil, pada ibu lain nggak berhasil gitu. Nanti ada beberapa teknik yang akan saya cobakan gitu. Nah, nggak apa-apa, bukan berarti kalau nggak berhasil, wah aku kok raiso gitu. Karena kita semua kan berbeda-beda ya, pengalaman awalnya berbeda, stresornya berbeda, latar belakang sosial budayanya berbeda, usianya berbeda. Jadi ketika teknik yang saya ajarkan hasilnya berbeda pada satu orang ke orang lain, ya itu juga tidak apa-apa. Dan mungkin ibu-ibu tidak berhasil pada semua teknik yang saya ajarkan, tapi mungkin setidaknya hari ini paham konsepnya seperti apa, kudunya dia gitu ya, dan bisa melakukan hal yang lain gitu, yang membuat kondisi lebih baik gitu. Intinya seperti itu. Jadi saya akan ajarkan dasarnya, tapi ketika misalnya Anda menemukan hal lain yang membuat Anda tenang, nyaman, dan bisa berpikir jernih sebelum akhirnya beraktivitas lagi atau sebelum akhirnya datang ke psikolog, maka nggak apa-apa selama itu positif gitu. Nah, ini langkah-langkah PFA kalau untuk tenaga ahli. Look, listen, link, tapi ini saya skip saja. Nah, pertama begini, kalau sudah begitu gitu ya, terus atau sudah ada kok pikiranku hari ini buruk terus gitu ya, aku selalu mikir aku kok kayak gini, saya nggak tahu pikiran terburuk apa yang ada di benak ibu gitu. Tapi kita tahu ada hari dimana kita agak senang, ya kan? Tapi ada hari dimana pikiran kita buruk gitu, ya? Atau tiap hari pikirannya buruk terus. Kira-kira seperti apa? Okay. Kalau misalnya kita mulai titen ya sama diri sendiri, ya. Kalau hari ini kok aku bisa bekerja dengan yang cukup lah, gitu ya. Misalnya, berarti hari ini ada yang baik. Gitu. Tapi kok besok, wah sudah beberapa masalah muncul, kok pikiran buruk saya muncul. Nah, berarti ini adalah hari yang tidak aman. Nah, jadi hal yang perlu dilakukan adalah pastikan kondisi aman. Kondisi aman itu bisa saja kalau misalnya ini mertua yang suka ngomong nggak enak gitu ya, tetangga yang omongannya nggak enak, maka kita perlu
mencari tempat menghindar. Jadi dari sekarang cari tempat yang aman untuk menghindar dari orang-orang itu sebentar saja, katakanlah 5-10 menit gitu. Tapi kalau sering-sering kita lakukan nanti kita terbiasa dan kita bisa kelola. Tapi berpikir kalau orang di gedung-gedung itu kan sekarang ada jalur evakuasi gitu ya. Nah, jalur evakuasi kan kalau ada gempa, ada kebakaran, kita larinya kemana gitu kan. Sama seperti ini gitu. Kalau misalnya siapa sih orang-orang yang membuat Anda merasa tidak nyaman atau kondisi apa yang sering membuat Anda cemas, maka pastikan kita terhindar dulu gitu dari situ. Jadi kalau misalnya misalnya suami masih melakukan KDRT dan kita cemas saat itu gitu, memang kalau saat itu juga melakukan PFA nggak bisa, kita perlu dipisahkan dulu gitu. Nah, jadi bagaimana menghindarinya atau pelaporannya mungkin teman-teman dari sini yang lebih tahu ya, dari instansi yang lebih tahu gitu. Tapi saya mengatakan bahwa atau setelah Anda sudah selesai, setelah Anda menghadapinya, ada waktu sendiri, nah baru setelah itu kita bisa melakukan PFA. Mungkin setelah itu bisa, tapi ya membantu lebih tenang, tapi tidak menghilangkan gitu ya. Nah, jadi tidak ada pelaku, kondisi fisik aman. Jika